Saya titip ini kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, semeton-semeton tiang, ya, keluarga-keluarga dari Mbojo, dari Samawa, Sasak, semuanya warga NTB, untuk jadilah warga Mimika yang bisa menjadi teladan di dalam kebaikan. Kalau ada ribut-ribut, tidak boleh ada nama orang NTB di situ, ya. Kalau ada rusuh-rusuh dikit, tidak boleh ada nama orang NTB di situ. Nama yang lain terserahlah, tapi nama orang NTB tidak boleh ada, ya. Tapi tentu yang kita doakan jangan sampai ada masalah-masalah seperti itu. Jadilah pendamai, pemecah kebuntuan, ya, penyelesai persoalan. Jangan menjadi biang keributan, provokator, apalagi yang memantik kerusuhan. Jadi jadilah orang yang mendamaikan. Kehadiran kita membawa kedamaian. Jadilah orang yang bisa membantu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dan menjadi motor pembangunan di Timika yang kita cintai ini. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dalam konteks Timika ini, alhamdulillah, apa yang kita saksikan selama ini, apa yang dirasakan, bukan disaksikan tapi kita rasakan, dan saya menyaksikan selama 1 hari, alhamdulillah, jangkar kebaikan itu kokoh dan kuat di Timika, insya Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tinggal bagaimana semua kita yang beragam ini terus mengokohkan diri dalam kebaikan. Bapak Ibu, sekadar refleksi saja. Agama, sebagai contoh misalnya di dalam Islam. Di dalam Islam itu semua perintah-perintah atau tuntunan agama itu harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama kriterianya itu namanya ilahiyah. Semua hal itu memiliki dimensi ketuhanan. Sesuatu itu memiliki nilai ketuhanan. Ketika perintah turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti perintah itu perintah yang wajib untuk kita tunaikan, karena sumbernya adalah sumber yang maha kuasa, sumbernya itu yang maha sempurna. Ada nilai ilahiyah. Kata para ulama, nilai ilahiyah ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kita hidup tidak bisa lepas. Setiap saat kita melakukan apapun dalam dunia ini, mari kita mengaca, mari kita belajar dari nilai-nilai keilahian itu. Apa nilai-nilai keilahian yang cocok untuk kita terapkan dalam kehidupan kita? Salah satu di antaranya adalah al-khalqu wat tadbir. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa itu maha pencipta. Dia mengkreasi dari tidak ada menjadi ada. Dia menumbuhkan satu benih menjadi 70 batang dan beratus-ratus buah. Maka kita sebagai manusia juga harus belajar dalam hidup kita ini untuk menciptakan hal-hal yang baik. Kita punya keterbatasan, tapi di tengah keterbatasan mari kita belajar untuk menanam kebaikan. Mari kita belajar untuk menciptakan, mengkreasikan jalan-jalan kebaikan. Karena dengan jalan-jalan kebaikan itulah maka dunia kita akan maju dan sejahtera. Yang kedua, nilai insaniyah. Dalam tuntunan agama itu selalu ada nilai kemanusiaan. Pertama ada nilai ketuhanan. Di dalam nilai ketuhanan itu kita belajar banyak hal. Bagaimana akhlak, bagaimana sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa kepada hambanya. Demikian pula yang kedua, ada nilai insaniyah atau kemanusiaan. Semua tuntunan agama itu membawa kemaslahatan untuk manusia. Tidak ada tuntunan agama yang membuat manusia celaka, tidak ada. Bahkan pun kalau ada sesuatu yang terasa berat oleh jiwa manusia, sesungguhnya di dalamnya ada nilai pendidikan bagi manusia itu. Sebagai seorang muslim misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sholat 5 waktu.
Kadang-kadang ada saat di mana kita capek betul, letih sekali. Tapi begitu perintah itu datang, waktunya tiba, kita bangun, lalu kita ambil air wudhu, kemudian sholat. Kalau zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, hanya 4 atau 5 menit. Allah Subhanahu wa ta'ala minta waktu kita, tetapi di dalam perintah sholat 5 waktu itu yang tetap harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, di situ ada pendidikan bagi kita untuk disiplin terhadap diri kita, disiplin terhadap waktu yang ada. Segala sesuatu ada perencanaannya, segala sesuatu ada timelinenya. Jangan sesuatu dibiarkan saja, ada masalah dibiarkan waktu menyelesaikannya. Tidak mungkin waktu akan menyelesaikan masalah. Salah kita selesaikan. Kalau ada agenda-agenda bersama, kita tunaikan bersama-sama. Itu nilai yang kedua, bahwa di dalam agama itu ada insaniyah, nilai kemanusiaan. Bahkan ketika di dalam agama itu ada 1-2 bentuk hukuman terhadap kejahatan, maka hukuman itu juga sesungguhnya adalah untuk mengingatkan dan mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama. Jadi semua berbalik kepada apa? Kepada kemanfaatan manusia. Perintah puasa juga, rasanya kita lapar, tapi di dalam lapar itu Allah mendidik kita bagaimana kita mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, membangun kesabaran kita, pengendalian diri kita, bagaimana berempati dengan orang yang susah, bagaimana membangun solidaritas sosial, bagaimana membangun kebersamaan, saling bantu-membantu di dalam kita bermasyarakat dan berdaerah, bernegara. Jadi di dalam agama itu ada nilai kemanusiaan. Yang ketiga, terakhir, di dalam agama itu selalu ada kriteria akhlakiyah. Akhlakiyah itu artinya etis, sesuai dengan standar moral yang baik. Maka di dalam agama itu dilarang kita untuk mencapai tujuan yang baik dengan cara yang tidak baik. Bapak Ibu, ada misalnya kita ingin supaya anak kita dapat rezeki, jalannya bukan dengan mencuri atau korupsi, tapi lewatilah jalan yang baik, lewatilah jalan yang mulia. Karena tujuan yang baik tidak akan dapat dicapai dengan baik, tidak akan menjadi berkah kecuali jalan yang ditempuhnya juga jalan yang baik. Nah, ini 3 kriteria di dalam agama. Semua perintah-perintah agama pasti memenuhi 3 kriteria ini. Kalau ada satu saja kriteria tidak terpenuhi, tidak mungkin itu perintah agama. Begitu dia perintah agama, maka pertama dia bersumber dari Yang Maha Kuasa, memiliki nilai ketuhanan. Yang kedua, dia membawa kemaslahatan untuk manusia. Dan yang ketiga, dia memiliki standar moral dan etika yang baik. Kalau kita pegang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, insya Allah tidak susah kita beragama. Bagaimana cara kita beragama? Pastikan hidup kita ini membawa maslahat untuk orang lain. Itu beragama yang baik. Bagaimana kita beragama? Pastikan apapun tugas kita, jangan ambil yang bukan hak kita. Jangan tahan hak orang lain. Jangan kita zolimi orang. Orang minta bantu, selama bantuan itu dibolehkan, kita bantu. Tapi kalau memang tidak dibolehkan menurut aturan, jangan kita bantu. Ada standar etikanya. Itu sebabnya di dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Maksudnya adalah beragama itu kita bawa dalam hati kita, dan kita ukur seluruh tindak tanduk kita, keseharian kita dengan kriteria ini. Jadi selama Bapak Ibu Saudara sekalian, selama sesuatu itu menenangkan hati, tuntunannya jelas, membawa maslahat untuk kemanusiaan, di situ juga ada nilai-nilai etika yang terjaga, maka insya Allah itu adalah kebaikan. Kalau dilaksanakan dengan niat ibadah, dengan niat yang baik, mencari ridho Allah, maka dia akan menjadi ibadah. Sama seperti halal bihalal ini, Rasulullah SAW tidak pernah berhalal bihalal dulu. Tidak ada halal bihalal zaman sahabat, tidak ada halal bihalal di banyak negara-negara Islam, hanya di Indonesia. Tapi kita laksanakan halal bihalal ini. Kenapa?
Karena halal bihalal ini memenuhi 3 kriteria itu. Halal bihalal ini bersumber dari tuntunan agama, perintah Allah untuk mengokohkan persaudaraan. Halal bihalal ini juga membangun hubungan sosial yang baik di antara kita satu sama lain. Dan halal bihalal ini juga mendidik kita untuk menjaga dan merawat nilai moral dan nilai etika yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Tetap kompak, utuh bersatu, bangun Timika dengan semangat yang sama, bersama-sama dengan semua komponen yang ada. Itu tanggung jawab bagi seluruh warga Nusa Tenggara Barat yang ada di Mimika. Saya titip ini kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, semeton-semeton tiang, ya, keluarga-keluarga dari Mbuju, dari Samawa, Sasak, semuanya warga NTB, untuk jadilah warga Mimika yang bisa menjadi teladan di dalam kebaikan. Kalau ada ribut-ribut, tidak boleh ada nama orang NTB di situ, ya. Kalau ada rusuh-rusuh dikit, tidak boleh ada nama orang NTB di situ. Nama yang lain terserahlah, tapi nama orang NTB tidak boleh ada, ya. Tapi tentu yang kita doakan jangan sampai ada masalah-masalah seperti itu. Jadilah pendamai, pemecah kebuntuan, ya, penyelesai persoalan. Jangan menjadi biang keributan, provokator, apalagi yang memantik kerusuhan. Jadi jadilah orang yang mendamaikan. Kehadiran kita membawa kedamaian. Jadilah orang yang bisa membantu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dan menjadi motor pembangunan di Timika yang kita cintai ini.